Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azkia Rahman Kafi dengan NPM 130 11 8057 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisba. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Implikasi Pendidikan dari Quran Surat An-Nisa ayat 36 tentang etika bertetangga terhadap upaya penanaman etika bertetangga di keluarga yang dibimbing oleh Dr. Haji Ayep Saifuddin, Dr. Andes MAG, dan Haji Eko Surbiantoro, Dr. Andes MPDI. Latar belakang penelitian ini, yang pertama, manusia merupakan sebagai makhluk sosial, yang kedua, salah satu kehidupan bersosial adalah bertetangga, yang ketiga, di zaman modern seperti sekarang, banyak orang yang mengabaikan perihal etika dalam bertetangga. Padahal agama Islam telah mengatur dalam kehidupan bertetangga dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui pendapat para mufasir, yang kedua untuk mengetahui esensi, yang ketiga untuk mengetahui pendapat pakar pendidikan tentang etika bertetangga, dan yang terakhir untuk mengetahui implikasi pendidikan dari Quran Surat An-Nisa ayat 36 tentang etika bertetangga terhadap upaya penanaman etika bertetangga di keluarga. Metodologi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian yang saya gunakan library research dan kualitatif, sumber rujukannya, primernya dari Al-Quran dan Al-Hadis, sekundernya menggunakan 7 tafsir dan buku yang relevan. Teknik pengumpulan datanya, pengumpulan data literer, teknik analisis datanya, analisis isi. Teks dan terjemah Quran Surat An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bisyai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jari zil junub wa sahibi bil jambi wa bin sabil wa ma malaikat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Rangkuman dari para mufasir, perintah untuk berbuat baik kepada tetangga jauh dan tetangga dekat. Berbuat baik kepada tetangga menjadi kualitas dari keimanan seseorang. Tetangga dapat dikategorikan menjadi 3. Teori pendidikan yang saya angkat, pertama, pola hidup keluarga terbuka. Pola hidup ini ditemukan manakala antara keluarga terdapat hubungan yang akrab, sehingga di antara mereka bukan saling mengenal, namun saling memperhatikan satu sama lainnya. Yang kedua, pola hidup keluarga tertutup. Ditemukan manakala suatu keluarga menutup diri terhadap tetangganya. Kalaupun mereka mengadakan hubungan dengan pihak lain seperti tetangganya, maka hubungan itu adalah hubungan formal dan fungsional, seperti anggota koperasi, rapat, majelis taklim, dan lain sebagainya. Analisis esensi. Yang pertama, tolak ukur keimanan seseorang dilihat dari perbuatan terhadap tetangganya. Diriwayatkan dari Aisyah ibnu Umar radhiyallahu an, keduanya berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril terus berwasiat kepadaku untuk memperlakukan tetangga dengan baik hingga aku mengira ia memberikan hak waris kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, memposisikan tetangga sama halnya bagian dari keluarga. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia tidak menyakiti tetangganya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, interaksi yang baik di keluarga, membangun hubungan yang harmonis di kalangan tetangga. Rasa persaudaraan dengan tetangga akan semakin terasa bila jauh dari sanak saudara keluarga karena jauh di tanah perantauan. Meskipun tetangga bukan dari satu garis keturunan, etnis, keyakinan, daerah, kelompok tertentu, perasaan saudara sungguh terasa bersama tetangga di sekitar. Analisis implikasi. Orang tua berkewajiban untuk menanamkan jiwa yang religius kepada anggota keluarga. Sepanjang pertumbuhan dan perkembangan anak, orang tua berperan penting dalam pembentukan kepribadian anak. Yang kedua, anggota keluarga ikut berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan di rukun warga. Kehidupan seseorang tidak akan pernah lepas dari lingkungan sosialnya. Setelah seorang anak lahir dan besar, akan juga menghadapi lingkungan yang lebih besar, masyarakat dan tetangganya, untuk menghidupkan rasa simpati dan empati di kalangan tetangganya melalui kegiatan rukun warga seperti gotong royong, kerja bakti, majelis taklim, dan lain sebagainya. Orang tua dan anggota keluarga menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang kepada tetangga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Anas, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamanmu, tidaklah seseorang dikatakan beriman hingga ia mencintai tetangganya, atau beliau berkata untuk saudara apa yang ia cinta untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Tetangga yang baik merupakan sumber kebahagiaan.
Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, empat hal yang menjadi sumber kebahagiaan, istri yang solihah, tempat tinggal yang luas, tetangga yang baik, dan tunggangan yang nyaman. Empat hal sumber kesengsaraan, tetangga yang buruk, istri yang durhaka, tempat tinggal yang sempit, dan kendaraan yang tidak nyaman. Hadis riwayat Ibnu Hibah dinilai sahih oleh Su'aib al-Arnaud. Kesimpulannya, yang pertama, pendapat Nusasir tentang surat An-Nisa ayat 36 yang difokuskan pada kata tetangga dekat dan tetangga jauh. Dalam hal ini tetangga dekat ialah orang yang seagama dengan kita, yang mempunyai keturunan dengan kita, dan orang yang dekat dengan tempat tinggal kita. Sedangkan tetangga jauh ialah orang yang tidak mempunyai ikatan keagamaan atau non-muslim, yang tidak mempunyai keturunan dengan kita, dan tempat tinggalnya yang jauh dari kita. Esensi dari surat An-Nisa ayat 36. Yang pertama, tolak ukur keimanan seseorang dapat dilihat dari perbuatan terhadap tetangganya. Yang kedua, memposisikan tetangga sama halnya bagian dari keluarga. Yang ketiga, interaksi yang baik di keluarga membangun hubungan yang harmonis di kalangan tetangganya. Menurut pakar pendidikan tentang etika bertetangga, pola hidup yang terbuka ditemukan manakala antar keluarga terdapat hubungan yang akrab dengan tetangganya. Sedangkan pola hubungan yang tertutup yaitu hubungan yang membatasi dengan tetangganya, kalaupun ada keperluan dengan tetangganya itu hanya bersifat formal dan fungsional. Dan yang terakhir, implikasi pendidikan dari Quran surat An-Nisa ayat 36 itu dalam menanamkan pendidikan di keluarga terhadap etika bertetangga, diantaranya orang tua berkewajiban untuk menanamkan jiwa yang religius kepada anggota keluarga ikut berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan di rukun warga, dan anggota keluarga menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang kepada tetangga, dan tetangga merupakan sumber kebahagiaan bagi kita semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.